Namo Sang Adi Budaya, Namo Budaya. Yang terhormat Bapak dosen pembimbing dan Ibu Pamong. Perkenalkan, nama saya Taat Prihatin, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 dengan nomor peserta PPG 197167500007 dan nomor induk mahasiswa 0250 12 20 13 12 01. Saya mengajar di SMP Pembinaan Pangkal Pinang, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pada hari ini, Rabu 26 Oktober 2022, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran guna memenuhi tugas uji kinerja PPG tahun 2022. Demikian perkenalan saya. Akhir kata, Namo Sang Adi Budaya, Namo Budaya. Siap. Memberi salam. Selamat pagi. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Silakan duduk. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera. Ya. Namo Sang Adi Budaya. Namo. Silahkan kita buka dulu doa namaskara. Jadi teman-teman sebelum kita belajar, apakah kita membacakan namaskara datang? Namaskara datang. Arahang sama sambuddho bhagava sawaka sangho sanghang namami sadu sadu sadu. Kita akan belajar pendidikan agama Buddha. Tapi sebelumnya, hari ini lengkap ya. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada yang tidak masuk? Siapa namanya? Oh ya, Belik tidak masuk hari ini, sakit. Ya, ada izin tadi. Kita akan mempelajari berkenaan dengan kriteria agama Buddha. Tapi sebelum kita masuk ke pembelajaran, ya, apakah kalian masih ingat pembelajaran yang bab kemarin berkenaan dengan apa? Bab kemarin, bab 2, pemutaran roda dharma. Itu materi bab 2 yang kita pelajari minggu kemarin. Ya, kita akan lanjutkan pada materi selanjutnya, yaitu berkenaan dengan materi kriteria umat Buddha. Kriteria umat Buddha. Ya. Apakah kalian sudah siap untuk belajar hari ini? Sudah siap? Siap ya? Yakin? Apakah ada yang sudah membaca sekilas berkenaan dengan bab 3 tanpa ada perintah? Ada menjawab? Ada yang menjawab? Belum ada? Kurang ya. Baik. Kita akan mempelajari berkenaan dengan kriteria agama Buddha, di mana bab ini akan mengupas tuntas bagaimana menjadi seorang pemeluk agama Buddha. Ya, kalian tahu apa itu? Kenapa kita harus beragama? Siapa yang bisa menjawab? Kenapa kita harus beragama? Ayo, ada yang bisa menjawab?
Apa ya? Kenapa toh kita harus beragama itu? Aku ya menjawabnya ya. Boleh? Ah, siapa namanya? Memiliki kepercayaan. Akan memiliki kepercayaan. Ya, yang lain. Jekli? Membuktikan bahwa Tuhan itu ada. Gimana Jekli? Bahwa Tuhan itu ada. Membuktikan bahwa Tuhan itu ada. Boleh juga. Nah, bagus saja. Ya, apalagi kenapa kita harus beragama? Boleh, biar kita membuktikan adanya Tuhan gitu ya. Kemudian memiliki kepercayaan. Yang cewek, coba cewek. Biasanya siapa cewek? Melvina atau Ellen atau Keisha, coba jawab. Flora? Gimana Flora? Apa kira-kira kenapa kita beragama itu? Ada yang jawab? Ya, kenapa kita beragama? Berarti agama itu adalah salah satu pedoman kan ya, pedoman bagi kita ini. Tadi seperti yang siapa namanya Jepli, ya kita tahu agama Tuhan gitu kan. Jadi karena beragama di Indonesia itu satu wajib, syarat administrasi sebagai masyarakat atau warga negara Indonesia wajib untuk meyakini salah satu agama atau kepercayaan yang sudah diakui undang-undang, termasuk salah satunya agama Buddha ya, yang di situ syarat dari agama adalah mengakui di undang-undang itu ya, mengakui adanya Tuhan. Suatu agama itu mengakui adanya Tuhan, memiliki kitab suci, memiliki tokoh pembawa atau nabi hanya ya, kalau bahasa umumnya itu nabi gitu ya. Kalau dalam kita kalau dalam agama Buddha itu guru yang mengajarkan ajarannya. Itu yang wajib sebagai pemeluk agama di Indonesia, kita agama yang harus kita ketahui. Ya, harus kita ketahui ya. Baik, sebelum kita masuk ke materi, mari kita melakukan ice breaking supaya kita menjadi rileks, tenang, senang, kemudian menjadi suasana yang kalian hadapi menjadi lebih rileks ya. Saya ada ice breaking kecil ya, nanti boleh nanti kita praktekkan bersama-sama. Silakan semuanya berdiri ya, silakan semuanya berdiri. Namanya benar deh. Oke, kita mulai ulangi 1, 2, 3. Benar. Pil banana. Terus banana, kakak banana, 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 sek banana, boom banana. Habis. Oke, terima kasih. Ikat saja. Sudah? Kita akan melanjutkan setelah speaking tadi. Kita akan melanjutkan mengenai materi yang akan kita pelajari, yaitu kriteria agama Buddha. Pada kesempatan kali ini ya, saya harus di sini nih ya. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari bab 3 kriteria agama Buddha. Adapun kompetensi dasar yang akan kita pelajari, memahami pengetahuan berdasarkan rasa ingin tahu tentang kriteria agama Buddha dan umat Buddha. Yang kedua, nanti menyajikan dalam ranah abstrak kriteria agama Buddha dan umat Buddha. Ini kemudian tujuan pelajaran yang akan kita capai ya dalam proses pembelajaran nanti. Bapak menggunakan metode kontekstual teaching technique ya. Kemudian kalian diharapkan mendefinisikan agama Buddha, mendefinisikan agama Buddha, kemudian mendeskripsikan kriteria agama
Dan seterusnya menentukan khotbah-khotbah dengan kriteria agama Buddha. Seterusnya menganalisis kriteria agama Buddha dan mempresentasikan hasil dari pencarian informasi berkenaan dengan kriteria agama Buddha. Nanti itu yang harus kalian kerjakan, dan kita capai. Indikatornya adalah mendefinisikan agama Buddha, mendeskripsikan agama Buddha, kemudian menentukan kriteria agama Buddha, menganalisis agama Buddha sampai pada mempresentasi. Tadi kan saya sudah tahu kenapa kita beragama ya. Agama itu kalau di Indonesia adalah salah satu syarat utama. Kemudian coba kalau kita tidak beragama, kalau kita tidak beragama, kita tidak akan diakui secara asimilasi. Kita tidak susah membuat KTP. Nanti kalau kalian punya KTP, kalau sekarang namanya kartu anak, ada yang sudah punya kartu anak? Ada nggak kartu anak? Ada ya? Nah, kalian ada nggak di situ agamanya? Nah, apa agamanya? Itu kemudian jadi Katolik nanti. Pasti agamanya sudah sesuai dengan keinginan atau keyakinan yang dianut oleh orang yang bersangkutan. Oke, lanjut. Nih. Kita lihat, perhatikan gambar berikut berkenaan dengan agama Buddha ini. Agama Buddha itu diawali dari seorang Pangeran Siddhartha yang mencapai penerangan sempurna. Beliau lahir 2500 tahun yang lalu kurang lebih. Di mana? Tamanulu. Ingat. Kalau kita ulang-ulang ingat. Nama Lumbini. Kemudian pada masa-masa remaja beliau sudah menjadi orang yang pintar, karena memang hidup di lingkungan kerajaan cerdas. Kemudian fasilitas juga terpenuhi, Kemudian memang dibimbing oleh guru-guru terpelajar pada masanya pada waktu itu dibimbing oleh guru yang luar biasa, sampai pada melihat 4 peristiwa, yaitu orang sakit, karena di sana tidak pernah tahu adanya orang sakit orang apa lagi orang tua dulu sakit dulu paling ada melihat sama mati. Terakhir melihat orang petapa. Terakhir itu melihat orang petapa. Dari situ beliau berpikir untuk mencari jawaban kenapa orang bisa sakit, kenapa orang bisa tua, kenapa orang bisa mati. Jadi dengan rasa penasaran, di usia 29 tahun beliau memutuskan untuk menjadi seorang petapa. Selama 6 tahun beliau hidup berkelana, hidup sederhana, menjadi seorang petapa untuk mencari jawaban dari kelahiran, sakit, tua, dan mati. Awalnya di situ Buddha Gautama. Kemudian setelah 6 tahun mencari jawaban itu, menembuslah Dhamma, atau beliau menemukan Dharma dan bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan mengenai sakit, tua, dan mati, yang akhirnya mencapai pencerahan atau mencapai penerangan sempurna. Dari situlah agama Buddha mulai muncul. Buddha itu adalah sebuah pencapaian seseorang yang telah sadar, orang yang telah sadar sepenuhnya mengetahui tentang kebenaran yang terjadi pada makhluk hidup. Buddha itu menembus semua itu. Kenapa sakit? Karena
karma masa lalu, ya, karena memang itu mereka masih memiliki keinginan atau nafsu. Jadi semua perbuatan menimbulkan karma, ya, di situ. Oke, dari sini kemudian setelah mencapai penenangan muncullah agama Buddha. Dari Buddha yang belum agama ya, Buddha. Kemudian memiliki 5 murid, ya. Setelah itu membabarkan dharma ke seluruh, waktu itu hanya di wilayah India saja ya, hanya di wilayah India saja waktu itu. Dan sampai saat ini menyebar ke seluruh dunia. Agama Buddha, ya, memiliki kitab suci bernama apa namanya? Tripitaka, ya, yang memuat tri itu 3 artinya, ya, tahu? 3. Kenapa kok 3 sih? Ya, karena ada 3 kelompok, ya, ada 3 kelompok. Yang pertama adalah kelompok aturan, disebut dengan Vinaya Pitaka. Kelompoknya aturan, itu kitab itu mengisi peraturan yang harus dilaksanakan oleh umat Buddha, khusus untuk para biku dan biku ini atau siswa-siswa Buddha. Ya, yang kedua Sutta Pitaka, yaitu berisi tentang ceramah-ceramah Buddha. Nah, jadi semua ceramah itu tercatat. Sehingga khotbah pada waktu itu khotbah dengan Anatapindika yang menjadi penyokong umat Buddha waktu itu, ya, pada Yasa itu ceramah-ceramahnya dicatat. Ya, kalau di bab 2 kan ada itu. Ya. Dari sini ada yang mau ditanyakan kira-kira? Bunda, nggak ada yang tanya semuanya. Ya, ada yang tanya. Itu agama Buddha awal dari India, ya, sekitar 623 sebelum Masehi. Ya. Jadi beliau itu selama 80 tahun, ya, selama 80 tahun itu membabarkan dhamma yang dipakai, ditulis, kemudian menjadi satu kitab namanya kitab Tripitaka. Itulah yang kita pelajari sampai saat ini. Tripitaka itu adalah panduan atau ajaran yang menuntun kita pada tindakan-tindakan baik supaya kita tidak melanggar peraturan atau melanggar norma-norma dan merugikan orang lain, bahkan diri sendiri juga, ya. Itu salah satu kita tujuan agama itu, untuk membatasi diri, untuk mengatur diri supaya kita menjadi orang yang memiliki moralitas dan kualitas yang baik. Ya. Dalam agama Buddha itu setiap siswa agama Buddha atau orang yang menurut agama Buddha itu wajib atau disarankan untuk berlatih menghindari 5 sila. Apa 5 sila itu? Yang disebut dengan Pancasila Buddhis, tidak boleh membunuh, mencuri, berzina, kemudian berkata-kata kotor atau bohong. Atau kata-kata kotor dan bohong itu juga jelek, ada akibatnya itu. Ya, kemudian makan dan minuman yang memabukkan. Kita berusaha setiap hari sebagai umat Buddha berusaha untuk menghindari 5 hal tersebut. Kalau disebutkan di sini Cicapo ya tanggal 1 dan tanggal 15 misalnya ya. Tapi kalau dalam agama Buddha kan ada 4 setiap hari itu. Tanggal 1, tanggal 8, tanggal 15, tanggal 25, 23 itu melaksanakan tangga sila tambahan ditambah jadi 8 sila. Ya. Boleh berlatih, tidak dilaksanakan, berlatih untuk setiap hari tidak boleh membunuh, apalagi mencuri. Kan perbuatan jahat semua itu, ya kan? Ya. Kalau itu terjadi akan merugikan diri sendiri dan orang
Itu yang harus kita lakukan sebagai umat Buddha. Jadi mengerti ya? Jadi mengerti. Oke, ya. Sekarang masuk pada kriteria. Apa kriteria? Nih. Ukuran. Nah, ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan sesuatu. Nah, di buku masing-masing ya, di situ ada namanya kriteria agama Buddha. Ya. Ya, ini apa? Ya. Kriteria agama Buddha di sini dia sebagai pemeluk agama Buddha di Indonesia, ya, ada beberapa kriteria yang harus ditetapkan di sini. Kalian harus paham, kalian harus tahu sebagai pemeluk agama terutama, ya, yaitu mengakui adanya Tuhan yang Maha Esa, seperti bunyi sila dasar negara, yaitu suatu ketuhanan yang Maha Esa. Sebagai umat Buddha, ketuhanan dalam agama Buddha disebut dengan Adi Buddha. Adi Buddha. Ingat, Adi Buddha. Yang sekarang ya yang sudah diakui oleh pemerintah. Ya. Kemudian kedua, nih ya, mengakui adanya Triratna, yaitu Buddha, Dhamma, dan Sangha. Ya. Yang ketiga, mengakui Tilakana, 3 corak umum. Anicca. Misal di agama Buddha itu ada 3 corak umum, bahwa segala sesuatu itu selalu berubah, tidak kekal, tidak ada yang kekal selama masih kita ada wujud ini. Saya dulu tuh kurus, sekarang gemuk. Saya tidak tahu 2-3 tahun yang akan datang atau 5 tahun yang akan datang saya kurus kembali, kan gitu. Karena saya fitness dan seterusnya, kan? Itu namanya anicca atau perubahan. Yang tadinya nilainya terlalu rankingnya tinggi, misalnya ranking 10, ranking 15, nah, mudah-mudahan dengan bekerja keras, berusaha, kalian akan berubah nanti anicca. Karena kita ada hukum anicca, jadi jangan takut adanya perubahan, segala sesuatu akan berubah. Ya, segala berubah di sini. Itu contoh yang nyata aja. Kalau contoh-contoh yang alami, misalnya anicca ya, ada sakit, tua, lahir, dan mati. Orang itu lahir, kemudian tumbuh, besar, kemudian kadang-kadang ada memiliki rasa sakit, ya kan? Kemudian setelah sakit meninggal. Itu kan anicca, perubahan, disebut perubahan. Itu secara umum. Bisa dimengerti ya? Umat agama Buddha mengakui adanya tilakana, adanya perubahan hukum apa? Ini 3 corak umum ya. Yang keempat yaitu Cattari Arya Sacani, bagi umat Buddha itu percaya dengan adanya 4 kebenaran mulia, yaitu berkenaan dengan duka, sebab duka, lenyapnya duka, dan jalan menuju lenyapnya duka. Kemudian umat Buddha juga meyakini dengan adanya Paticca Samuppada. Apa Paticca Samuppada itu? Nah, sebab api, kemudian meyakini dengan adanya karma. Meyakini dengan adanya karma. Karma itu apa sih? Perbuatan yang dilakukan oleh pikiran, perbuatan yang dilakukan oleh pikiran, perbuatan, kemudian badan dan semua ucapan pikiran itu karma. Karma itu berarti kalau perbuatan kita baik berarti hasilnya apa? Baik. Kalau perbuatan yang buruk berarti hasilnya buruk. Kemudian adanya punarbawa. Apa punarbawa? Kelahiran kembali. Jadi di agama Buddha itu meyakini dengan adanya kelahiran kembali
Nah, di agama Buddha mengenal dengan adanya 31 alam kehidupan. Jadi kita nanti akan, kalau setelah meninggal, akan terlahir kembali sesuai dengan karma yang kita perbuat. Kemudian yang terakhir, umat Buddha meyakini dan bertujuan untuk mencapai nibbana, alam kebebasan, nibbana. Ya, kondisi yang terbebas dari segala bentuk kemelekatan, ya, yang terhindar atau sudah terlepas dari duka dan samsara. Samsara itu sengsara penderitaan. Duka itu juga penderitaan. Yang kesembilan adalah umat Buddha meyakini adanya bodhisattva atau calon. Jadi inilah yang menjadi kriteria agama Buddha. Ada yang mau ditanyakan? Ya, inilah kriteria agama Buddha. Baik, sekarang saya persilakan untuk membentuk kelompok yang akan menentukan dari. Nah, silakan bergabung dengan kelompoknya sesuai dengan yang sudah ditentukan tadi. Ya, silakan membuat 5 orang saja buat 3 kelompok. Ya, buat 3 kelompok. Dari boleh ditulis ada apa? Penjelasannya secara lengkap. Ya. Situ aja. Ada kendala? Apa kendalanya? Pusing ya? Ya, siap. Apa? Ya. Baik, sekarang sudah waktunya untuk menampilkan hasil karya yang sudah kalian catat, karya yang sudah kalian mampu berkenaan dengan materi yang saya sajikan, ya, dan sesuai dengan KPD yang sudah saya berikan. Silakan dari kelompok Anda, kelompok mana ya? Nama untuk menyampaikan ke depan. Silakan. Selamat siang semuanya, nama budaya. Saya dari kelompok Mahama ini berdasarkan hasil kerja kelompok kami. Anggotakan juga
Ellen, Richard, dan Andreas. Kemudian presiden belum nama data yang akan dimakan. Oke, itu beri tepuk tangan dulu untuk dan itu tadi yang disampaikan oleh kelompok Manama berkenaan dengan Buddha ya, dan kriterianya ya. Selanjutnya diberi kesempatan untuk bertanya atau menyanggah atau berpendapat ya siapa? Dari kelompok apa namanya tadi? Bapak. Dari kelompok Bapak. Siapa namanya nak? Ya. Silakan bertanya. Apa yang dimaksud Jatali alias Satani? Apa yang dimaksud dengan Catari alias Satani? Apa? Bisa menjawab sudah? Oh ya, ini dari Kesia mau menjawab, membantu kelompok dari mana-mana. Jatali alias Satani yang dimaksud Jatali alias Satani adalah duka, duka yang duka dan dalam hidupnya duka. Oke, beri tepuk tangan untuk Kesia. Catari alias Satani adalah 4 kesunyataan mulia, yaitu apa? Buka, lenyapnya buka, dan jalan menuju lenyapnya duka. Baik, terima kasih untuk diskusinya kelompok Manama, Ananda, Yuda. Terima kasih sudah presentasi. Beri tepuk tangan untuk semuanya. Yuk, silakan kembali ke tempat. Oke, tadi sudah disampaikan dari kelompok Manama berkenaan dengan umat Buddha dan agama Buddha dan agama Buddha ya. Nah, jadi kita masuk pada kesimpulan berkenaan dengan kegiatan hari ini ya, kelompok. Jadi kesimpulannya apa? Dalam diskusi kita, agama Buddha itu berasal dari mana? Dari India. Yang membanggakannya adalah tidak terutama beberapa ya. Kemudian setelah mencapai penanganan sempurna memiliki gelar apa nama? Buddha Gautama, memiliki gelar utama ya, memiliki gelar utama Buddha Gautama. Kemudian dalam agama Buddha di Indonesia khususnya ada beberapa kriteria yang harusnya menjadi pedoman apa yang sudah ditetapkan ya pada tanggal 8 Mei 1979 di sini di Yogyakarta dulu itu kongresnya ya, itu bahwasanya agama Buddha mengakui adanya Tuhan yang Maha Esa. Apa sebenarnya? Adi Buddha, terus kali Adi Buddha, kemudian ada Sri Ratna, kemudian meyakini adanya tilakana atau 3 cara umum, Catur Arya Sacani, Bapija Samubada, Karma, Punarbawa, kemudian tujuan umat Buddha itu sendiri yaitu Nibbana, dan umat Buddha juga meyakini adanya dengan calon Buddha atau disebut dengan Bodhisattva. Oke, setelah ini kita kembali lagi ke posisi duduk semula ya. Posisi duduk semula. Kita sudah di penghujung kegiatan pembelajaran pada siang hari ini ya, di pagi menjelang siang ya, dan siang hari ini bahwasanya pada kesempatan kali ini kita berhasil melaksanakan proses pembelajaran kriteria agama Buddha. Dari sini harapannya nanti setelah mempelajari ini kalian memiliki keyakinan yang kuat dan pengetahuan yang lebih berkenaan dengan agama Buddha. Semakin banyak pengetahuan tentang agama Buddha, semakin yakinlah kita terhadap agama yang kita anut. Bahwasanya kita sebagai umat Buddha harus yakin kepada Tuhan yang Maha Esa, ya kan? Wajib loh, ya kan? Kemudian kita mengakui adanya Sri Ratna, Buddha, Dhamma, dan Sangha, ya. Kemudian ada
apa namanya, hilang bahwa hidup itu selalu berubah. Sekarang apa namanya, sekarang kalian menilainya kecil, di masa yang akan datang atau mungkin episode berikutnya, periode berikutnya kalian akan meraih nilai-nilai yang tinggi. Jadi jangan putus asa karena ada perubahan. Kemudian Catatiyya Rajatani yang kita yakini adalah segala sesuatu adalah duka. Kemudian kita Buddha menunjukkan jalan, sebab duka itu apa dan jalan apa, lenyapnya duka itu bagaimana. Kemudian menunjukkan jalan untuk mencapai membebaskan dari ketiga hal ini, ya. Duka, sebab duka, kemudian duka. Bagaimana cara menyelesaikan itu? Jalan menuju lenyapnya duka itu, ya, disatukan. Dan akhirnya pada kegiatan hari ini kita simpulkan seperti ini, ya. Agama Buddha itu dipaparkan oleh Buddha Gautama. Kemudian meyakini adanya kriteria agama Buddha yang saya sampaikan tadi, ya. Dari sini ada yang mau ditanya? Ada yang mau bertanya? Ada ya? Ya. Nah, kalau tidak ada, ya, kita ada tugas individu, ya, tugas individu. Silakan simak di sini. Apa yang kamu ketahui tentang agama Buddha, ya. Kemudian bagaimana kriteria umat Buddha di Indonesia. Itu dua soal itu untuk mengasah dan memperdalam pengetahuan pembelajaran hari ini, ya. Pembelajaran hari ini nanti kalau kerjakan kita kumpulkan di minggu depan. Kita kumpulkan di minggu depan, ya. Jangan lupa sambil menulis, ya, sambil menulis. Jangan lupa setiap pagi sore puja bakti dilihat, ya. Jadi di rumah kalian melakukan kegiatan beribadah, ya, sambil berbuat kebajikan untuk memupuk, ya, untuk menambah, menyuburkan sifat kebaikan yang ada dalam diri kita. Diri kita itu semuanya baik, tinggal kita memupuk atau tidak, kan gitu, ya. Kalau kita memupuknya yang jelek-jelek, ya hasilnya jelek. Kalau kita memupuknya yang bagus-bagus, ya, murah senyum, murah hati, rajin berdoa, ya, kemudian suka apa namanya, pergi ke wihara, berdiskusi dengan anggota sangha, berdiskusi mengenai apa hal-hal yang bermanfaat, itu akan memupuk kebaikan karma tadi. Buddha kan meyakini dengan adanya karma, ya. Nah, itu karma, ya. Jadi apa yang kita pupuk, apa yang kita buat baik, hasilnya pun akan baik. Apa yang kita buat jelek, yang kita pupuk kejelekan, ya hasilnya akan menjadi tidak baik. Dari sini sampai di sini kegiatan kita pembelajaran pada hari ini, ya. Apabila ada kekurangan, apabila ada kesalahan, mohon maaf, ya. Untuk minggu depan kita akan mempelajari berkenaan dengan kelompok umat Buddha itu ada tiga, ya. Kalian persiapkan, kalian baca dulu di rumah untuk kegiatan persiapan pertemuan di minggu depan, ya. Untuk mengakhiri pada kegiatan siang hari ini, tolong ditutup. Siapa yang tadi mau tutup? Dan doa nama sekarang. Silakan. Saya teman-teman kita berdoa sebelum menutup pelajaran ini. Doa mulai. Oke, terima kasih, ya. Akhir kata
kamu sayang budaya, namun juga